Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar perbandingan pertumbuhan antara ikan RTC dan TSN. Seperti kita ketahui, untuk kedua jenis catfish ini adalah salah satu jenis ikan predator yang mungkin banyak sekali para penghobis di rumah masing-masing memelihara ikan ini. Walaupun kedua jenis ikan ini termasuk ke dalam keluarga catfish, tetapi antara ikan RTC dan TSN memiliki perbedaan ciri fisik yang lumayan sangat signifikan. Untuk jenis ikan TSN, tubuhnya cenderung lebih ramping dan memanjang dengan warna dasar perak atau silver dan dilengkapi oleh aksen garis-garis marking berwarna hitam. Dan hal inilah yang menurut gua menjadi daya tarik tersendiri ketika kita memelihara ikan TSN catfish. Untuk ikan RTC berbanding terbalik, menurut gua ketebalan tubuhnya cenderung lebih gempal dibanding dengan ikan TSN. Dan sesuai dengan namanya, ikan RTC memiliki warna ekor kemerahan. Selain itu, untuk bentuk mulutnya, ikan RTC cenderung lebih lebar dibanding dengan ikan TSN yang cenderung lebih ramping. Dan karena hal inilah memungkinkan ikan RTC memakan ikan yang berukuran hampir sama dengan tubuhnya. Dan sejauh ini selama gua memelihara ikan TSN dan RTC dalam sebuah koloni tank, alhamdulillahnya dia hidup damai berdampingan. Dan sebelum jauh ke poin pembahasan, mungkin di sini gua sedikit akan membeberkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses percepatan pertumbuhan ikan TSN ataupun ikan RTC. Dan untuk faktor yang pertama tentu saja diakibatkan oleh nafsu makan. Secara sederhana, jenis ikan yang memiliki nafsu makan yang baik dalam artian sangat lahap tentu saja akan mengalami pertumbuhan yang cenderung jauh lebih pesat dibanding dengan ikan yang notabene tidak terlalu nafsu dalam melahap pakan yang kita berikan ke dalam akuarium. Dan faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi proses percepatan pertumbuhan yaitu dari segi genetik ikan. Dan biasanya untuk gen ikan diturunkan oleh indukan. Selain faktor genetik, ada faktor lain yang menurut gua sifatnya sangat mendasar, yaitu dari segi kualitas air yang berada di rumah kalian. Atau dalam artian, semakin kalian sering melakukan water change alias proses pergantian air dalam satu minggu, semisal di sini gua melakukan pergantian air 1-2 kali, maka ikan yang gua progres biasanya cenderung lebih cepat untuk bertumbuh besar. Hal ini diakibatkan karena adanya kadar mineral baru yang dibawa oleh air yang baru saja kita masukkan ke dalam akuarium. Dan metode inilah yang gua selalu terapkan ketika gua melakukan progres kepada ikan peacock bass. Dan setelah itu, di sini juga gua menerapkan metode yang sama kepada ikan catfish. Oke teman-teman, dan sesuai dengan poin pembahasan, di sini udah ada ikan TSN dan ikan RTC yang udah gua pelihara selama kurang lebih 1 bulan. Pada saat awal gua membeli ikan ini, dia masih berukuran 7-9 sentian. Setelah gua progres ataupun gua pelihara selama 1 bulan, mungkin untuk ikan RTC sekarang size-nya sudah nyampe di ukuran 13-15 sentian. Tetapi untuk jenis ikan TSN, ukurannya sudah mencapai 15 hingga 16 sentian. Dan menurut gua, ikan TSN cenderung jauh lebih pesat dalam proses pertumbuhan dibanding dengan ikan RTC. Hal tersebut dikarenakan ikan TSN lebih fokus kepada pertumbuhan panjang tubuh. Berbeda halnya dengan ikan RTC yang notabene dia berfokus kepada pertumbuhan ketebalan badan. Dan bisa kalian lihat di sini, walaupun ikan TSN ukurannya jauh lebih panjang dibanding dengan ikan RTC, tetapi untuk ketebalan tubuh, tentu ikan RTC jauh lebih gempal dibanding dengan ikan TSN yang notabene jauh lebih panjang.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.